Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Ramadhani, NIM 23040452237, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, langsung saja saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Dan adapun yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Langsung saja saya akan membahas materi yang pertama. Baik, langsung saja saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara suasana pusat syaraf dan otak. Motorik yang asal katanya dari bahasa Inggris yaitu motorability, yang artinya kemampuan gerak motor, adalah keaktifan yang sangat penting untuk manusia karena dengan melakukan gerakan manusia bisa mencapai atau mewujudkan harapan yang diinginkannya. Nah, adapun menurut dari William dan Monsama, motorik dapat didefinisikan menjadi suatu gerakan yang menggunakan otak kecil atau otak besar. Sukintaka berpendapat bahwa perkembangan motorik merupakan suatu gerakan yang baik dilakukan pada saat berolahraga maupun gerakan yang dilakukan sehari-hari. Semakin bagus perkembangan motorik seseorang, maka daya kerja seseorang tersebut menjadi semakin bagus atau adapun tujuan dari fungsi perkembangan motorik, yaitu tujuan dari perkembangan motorik adalah untuk mengkaji proses kemampuan bergerak, apakah kemampuan individu tersebut sesuai dengan masanya. Dengan demikian, pengembangan motorik memainkan peran penting dalam memahami bagaimana individu berkembang secara fisik dan kognitif. Melalui pengkajian ini, kita dapat mengidentifikasi proses masalah perkembangan atau gangguan yang mungkin perlu ditangani. Secara keseluruhan, tujuan utama dari perkembangan motorik adalah untuk memastikan bahwa individu dapat mengembangkan kemampuan bergerak yang sesuai dengan tahap perkembangannya, sehingga dapat mencapai potensi penuhnya dalam hal keterampilan fisik atau kognitif. Fungsi perkembangan motorik adalah untuk menguasai keterampilan dalam kemampuan menyelesaikan masalah suatu anak tersebut. Fungsi lain dari perkembangan motorik untuk menguasai keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, adapun karakteristik dari perkembangan motorik, yaitu ada macam-macam karakter, yaitu yang pertama, perkembangan fisik motorik sering dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik akan sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Dia menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas, seperti pergerakan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, melempar bola, dan sebagainya. Nah, adapun perkembangan
perkembangan fisik motorik sering dengan pertumbuhan fisik yang bergerak matang. Nah, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Dia menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas, seperti menggerakkan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, melempar bola, dan sebagainya. Nah, adapun perkembangan intelektual pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat merasakan rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Kepada anak sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Di samping itu, kepada anak juga sudah dapat diberikan dasar-dasar pengetahuan yang terkait dengan kehidupan manusia, hewan, lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan agama. Nah, adapun yang lainnya itu untuk mengembangkan daya nalarnya, daya cipta atau kreativitas anak. Maka kepada anak perlu diberi peluang untuk bertanya, berpendapat, atau menilai, memberikan kritis tentang berbagai hal yang terkait dengan pelajaran dan peristiwa yang terjadi di lingkungannya dan sekitarnya. Baik, adapun perkembangan bahasa. Nah, bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup sesuai cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, syarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar, atau lukisan. Nah, melalui bahasa setiap manusia dapat mengenal dirinya sesamanya dalam sekitar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral atau agama. Nah, adapun karakteristik dari perkembangan motorik, yaitu ada macam-macam karakter. Yaitu yang pertama, perkembangan fisik motorik sering dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik akan sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Dia menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas, seperti pergerakan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, melempar bola, dan sebagainya. Nah, adapun perkembangan fisik motorik sering dengan pertumbuhan fisik yang bergerak matang. Nah, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Dia menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas, seperti menggerakkan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, melempar bola, dan sebagainya. Nah, adapun tahap yang ketiga, yaitu ada
adalah masa sekolah di mana anak-anak mengembangkan bahasa mereka lebih lanjut dan mengalami pertumbuhan emosi yang lebih kompleks seperti empati dan pengaturan emosi. Nah, tahap remaja menjadi masa penting di masa mereka mengalami perubahan emosi yang intens, eksplorasi identitas diri, serta mengembangkan bahasa yang lebih kompleks untuk mengekspresikan diri mereka secara lebih matang. Periode perkembangan dan pertumbuhan bahasa dan emosi. Nah, pertumbuhan bahasa dan emosi pada anak umumnya berkembang secara signifikan selama periode awal kehidupan. Pada usia dini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, serta memahami dan mengekspresikan emosi mereka. Pada usia para sekolah, mereka biasanya mulai mengasah keterampilan bahasa dan sosial lebih lanjut. Sementara emosi mereka menjadi lebih kompleks dan terkadang sulit diatur. Selama masa remaja, mereka umumnya mengalami perkembangan bahasa yang lebih kompleks dan mampu mengungkapkan emosi dengan cara yang lebih terstruktur dan matang. Pengertian perkembangan bahasa. Silawati dalam Dewi et al. 2020, bahasa merupakan aspek penting bagi kehidupan anak, terutama pada era komunikasi global yang tentunya menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Premi dasar metode Berlitsi menyatakan bahwa pembelajaran bahasa kedua seharusnya lebih menyerupai pembelajaran bahasa pertama, yaitu banyak interaksi lisan aktif, penggunaan spontan bahasa tanpa penerjemahan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, dan sedikit atau tidak sama sekali tanpa kaidah gramatikal. Browen, Dog Halse, H. dalam Nusantara 2019. Sedangkan menurut Jah dalam Alatike 2016, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik itu lisan, tertulis, isyarat, yang berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat beserta aturan-aturan untuk menyusun berbagai variasi dan mengkombinasikannya. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang perlu bahasa untuk berbicara dan mendengarkan orang lain.